ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian yang keempat, ini poinnya mengambil ilmu dari banyak guru. Ini mereka tidak mencukupkan mengambil ilmu dari 1-2 orang. Ya, tadi sudah kita singgung ya, Abu Hatim gurunya lebih dari berapa? 3.000 orang. Lebih dari 3.000. Ya, banyak sekali beliau jumpai dari guru-guru, para ulama ahli hadits. Itu para ulama, subhanallah, kita baca dari sirahnya saya, dari biografi mereka, sejarah kehidupan mereka, itu luar biasa pengaruhnya ke dalam jiwa, pendidikan. Apalagi kalau seorang itu berjumpa langsung dengan guru, langsung duduk di hadapan guru, talaki darinya, maka itu akan lebih mengena di dalam hati, berpengaruh di dalam jiwa. Iya. Jadi itu bisa dibedakan. Sekarang kita biasa mendengarkan ceramah-ceramah. Kadang kita melihat langsung potongan sebagian guru dari pelajaran di video misalnya, bisa dilihat orangnya. Iya. Tapi itu akan berbeda kalau dia hadir langsung di majelisnya. Dia duduk langsung mendengar ucapannya. Memang Allah jadikan keberkahan berbeda pada hal tersebut. Karena itu harus diketahui jalannya di dalam belajar dan di dalam menuntut ilmu. Dan seorang itu apabila dia mengambil dari seorang guru di pembahasan akidah, dia dengar dari gurunya pembahasan akidah satu kitab. Datang ke guru yang lain sama yang diajarkan, tidak ada bedanya. Datang ke guru yang lain juga sama, ke guru yang lain juga sama. Itu akan memberikan keyakinan di dalam dada, keteguhan di dalam hati. Iya. Makanya orang-orang yang seperti itu pasti akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam hidupnya. Akan dimudahkan bersyahadat di sakaratul maut. Akan dimudahkan dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Karena memang itu yang dia pelajari, itu yang selalu dia ulang, itu yang selalu dia jaga. Setiap hari dia mengulangi itu untuk bersiap guna menghadap kepada Allah. Nah, itu akan beda nanti. Iya. Maka diambil dari banyak guru itu memberi berbagai kandungan, memberi berbagai manfaat dan faedah. Dan sunnah mengambil dari banyak guru itu berjalan di tengah para as-salaf, apalagi di pembahasan akidah. Iya, karena itu kadang sebagian tabi'in dia tanya satu pembahasan akidah, dia datang kepada seorang sahabat. Setelah itu dia pindah ke sahabat yang lain, datang ke sahabat yang lain, sampai 5 orang sahabat. Dia tanyakan. Semua sahabat itu menjawab jawaban yang sama. Tidak ada bedanya. Iya. Ini tentunya akan memberikan keyakinan yang mendalam. Satu orang tabi'in dia bertanya kepada 70 orang sahabat tentang suatu masalah. Semuanya menjawab jawaban yang sama. Iya, jawab jawaban yang sama. Itu indahnya dia mengambil dari banyak guru. Nah, demikian pula dari pentingnya dia berguru dari banyak guru. Kadang seorang murid itu dia belajar dari guru A, gurunya nggak ada keliru menjelaskan, tapi dia salah paham. Nah, kesalahpahaman dia ini itu dia baru bisa perbaiki ketika dia berguru ke guru lain. Dia berguru ke guru yang lain. Ternyata baru kelihatan bahwa dia salah paham. Ya, dia berguru lagi ke guru lain, baru nampak bahwa dia selama ini betul selama paham. Nah, itulah pentingnya seorang itu belajar dari banyak guru. Yang membuat
dirinya akan semakin bagus dan semakin berkembang. Kemudian guru itu dengan beraneka ragam akhlak dan pembawaannya itu membawa karakter tersendiri bagi seorang murid. Karena murid itu seperti anak kecil. Kalau dia dididik dengan berbagai pendidikan, maka pendidikan itu berpengaruh untuknya. Berpengaruh untuknya. Makanya anak kecil itu kalau dia tidak dilatih untuk melepas dari susuan ibunya, dia akan terus menyusu sampai ada yang sudah umur 4 tahun, 5 tahun menyusu ke ibunya. Itu kan biasa dilihat. Tapi kalau di umur 2 tahun sudah dihentikan, dibuat menangis sehari semalam beberapa hari, akhirnya dia terbiasa. Jiwa itu perlu dididik. Perlu dididik. Ini karakter pendidikan jiwa kita yang bermasalah. Padahal kalau seorang mau belajar, dia didik jiwanya, terbiasa menghadiri pelajaran, sekali, 2 kali, 3 kali sudah terbiasa, maka dia akan temukan dia punya dunia yang baru, punya sorga baru di dalam kehidupannya. Tapi itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu kesungguhan. Iya, itu terlihat dia akan memberi banyak semangat ketika seorang itu memiliki banyak guru. Iya, baik. Nah, saya kadang di sebagian majelis guru itu, semakin saya melihat dari orang-orang yang berilmu, maka kadang saya merasa semakin banyak kejahilan. Banyak hal yang harus saya perbaiki, harus saya benahi. Nah, itu dari manfaat seorang itu banyak melihat kepada guru-guru. Iya. Baik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, itu beliau tidak duduk memberi fatwa sampai dipersaksikan oleh 70 orang gurunya bahwa dia layak untuk hal tersebut. Dia layak untuk hal tersebut. Iya. Maka itu juga dari sudut manfaat. Karena seorang itu dia tidak bisa menilai dirinya dengan pandangan dia sendiri. Harus orang lain yang menilai dirinya. Nah, itulah ketika dia berguru dari guru, maka guru-guru itu akan menilai dia ini sudah bagus atau tidak, atau ada hal yang perlu diperbaiki dan seterusnya.